Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sekarang kita lagi bersama Kanda Arga, mahasiswa dari Selayar, yang tepatnya kuliah di Universitas melanjutkan pendidikan S2-nya. Apa kabar Kanda? Alhamdulillah dalam keadaan walafiat sampai hari ini. Alhamdulillah. Puasa lancar deh. Lancar, alhamdulillah. Ya, karena ada orang yang bilang ini, barang siapa yang tidak berpuasa selama 1 hari di bulan Ramadan, maka satu kalana. Nah, jadi selama kan ini kita libur kuliah ini karga di pasca sarjana. Jadi apa kegiatan sehari-hari di rumah ini selama libur ini? Apalagi karga ini mungkin karga mengajar juga di mengajar juga. Ya juga ya kalau untuk mengajar sekarang kan sementara diliburkan. Ya. Tapi kalau saya pikir untuk aktivitas perkuliahan kita tidak diliburkan karena kita tetap mendapat tugas dari dosen. Lebih tepatnya kira-kira istilahnya perkuliahan tatap muka dipindahkan ke tempat ke rumah masing-masing. Bukan tatap muka itu. Karena proses perkuliahan tetap berjalan. Bukan tatap muka itu karga. Bukan tatap muka. Kalau nak kirimkan, kalau nak, Ya, ya. kalau nak kirimkan gitu tugas, nah kelihatan muka, berarti tatap tugas. Nah, tetap tugas juga. Tatap tugas. Tugas yang ditatap-tatap sampai kita mabuk melihatnya itu karena biasanya tugasnya banyak sekali. Ada juga itu orang biasa masuk di grup bilang tolong, tolong, siapa mau tolong kak? Cuma saya dengar-dengar juga ada teman juga itu yang terkendala karena rumahnya tidak mendapatkan signal yang baik untuk perkuliahan selama kita perkuliahan online. Jadi biasanya dia tidak biasanya dia terlambat mendapat informasi, bahkan tidak bisa mengikuti perkuliahan. Salah jaringan lagi tadi. Jadi kalau membicara soal jaringan itu ada bau-bau konspirasi kalau dengar jaringan. Mereka tanya jaringan itu satelit, satelit yang itu jaringan dari satelit. Nyatanya kalau di hutan kalau di atas gunung tidak ada jaringan. Berarti ada bau-bau konspirasi di situ, bagaimana kira-kira itu? Dan seperti beberapa hari yang lalu kita ikuti seminar, bahwasanya persentase penggunaan internet di Indonesia hanya sebesar 64,8% dan 55,7% lah digunakan di Jawa. Berarti hanya beberapa sekitar 9-10% yang digunakan di sekitar Sumatera, Kalimantan, Sulawesi sampai Irian. Kalau itu dibagi-bagi kembali, berarti hanya sekitar 2% per pulau di Indonesia. Berarti memang sangat tidak efektif untuk penggunaan kuliah dalam jaringan seperti ini. Tetapi mau di apa? Ya mau di apa karena dalam pembagian karena jaringan kita tidak merata. Baru dalam pembagian jaringan itu tidak merata. Nah, apalagi yang lain-lain ini. Apalagi pembagian subsidi deh, karena sepertinya dibatasi hanya sampai S1 yang dapat subsidi kota. Itu yang korban menderita gimana dosen kasih mau terus tugas, kasih terus tugas, mau terus video Zoom, aduh, malas di kota ini. Iya, padahal sebenarnya kebutuhan kita sama antara S1 dan S2. Justru kebutuhan kita lebih banyak lagi karena ditambah biaya kuliah yang mahal. Karena sebenarnya kita melanjutkan perkuliahan, melanjutkan studi seperti ini bukan karena kita mampu, seperti alasan yang diberikan oleh bos di atas lah. Bahwasanya tidak usah disubsidi yang S2 karena mereka orang mampu. Kita bukan mampu dari segi material, tetapi karena kita mampu, kita hanya berjuang dan berusaha, itu kemampuan kita sebenarnya. Karena kalau dilihat dari ekonomi, kita berasal dari orang-orang yang tidak mampu. Justru kita ini melanjutkan kuliah ini atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi, tujuannya mungkin mengarah ke ekonomi.
untuk memperbaiki ekonomi. Iya. Jadi mengerti lah Pak Rektor. Kalau Pak Rektor dengar ini, ada dua, ada ada dua mahasiswamu di sini Iya. kasihan. Biaya yang kita keluarkan lebih besar. Harusnya kita yang lebih penting disubsidi. Beda mungkin kalau umpamanya orang yang melanjutkan ke jenjang S3 karena rata-rata mereka sudah mendapatkan pekerjaan. Ya, Kita untuk melanjutkan studi ke S2 saja, kita harus kerja serabutan. itulah. Istilahnya banting tulang untuk menutupi, untuk mencari pembayaran uang kuliah itu. Apalagi Ditambah lagi biaya hidup di Makassar. apalagi di zaman sekarang di saat seperti ini karya yang ada katanya PSBB. Jadi kita ini yang kuliahnya tetap berjalan dan mau habis semester, tidak lama lagi kita akan membayar, tapi tidak ada bisa dikerja ini karena PSBB ini. Karena faktor PSBB. Bagaimana kira-kira ini karya? Kalau menurut saya kita ambil hikmahnya saja, jalani. Karena kalau itu yang mau dipikir, kita akan stres karena penghasilan kita sekarang sudah menghilang sejak diberlakukannya ini PSBB dan diberlakukannya pembatasan-pembatasan seperti ini. Bahkan sekolah diliburkan, kita juga tidak bisa mencari pekerjaan di luar untuk tambahan-tambahan penghasilan. Jadi bagaimana menurut ini selama dilakukan ini PSBB karena kita ini ceritanya kan sama yang kita bilang tadi ini orang yang mungkin bekerja banting tulang cari sana sini untuk menghidupi kayak kita kan sudah berkeluarga, apalagi ditambah lagi jenjang pendidikan. Jadi bagaimana menurut ini yang serba dibatasi ini pergerakan kita ini? Mau kerja ini tidak bisa, nah mau makan apa juga? Ya, kalau saya mau tidak mau saya nikmati saja selama masih ada yang bisa makan seadanya, kita berhemat. Itu kalau kita kalau tidak ada jalan lain kecuali itu mengatur bagaimana agar perekonomian dan dapur masih bisa berasap. Saya sering mengingat ya pesan dari orang tua memang dulu waktu saya mulai merantau meninggalkan kampung. Dia mengatakan seperti ini, kalau kamu mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan, maka pada saat itu kamu harus mengatur perekonomianmu. Karena jika sudah saatnya umpamanya kamu tertimpa musibah, pekerjaanmu sudah tidak menghasilkan lagi, baru kamu akan mengatur perekonomian, maka kamu tidak akan bisa lagi. Jadi istilahnya dia memberi pesan bahwasannya persiapkan segala sesuatunya. Kita tidak akan selamanya kuat, perekonomian tidak akan selamanya mampu terus, bisa tiba saatnya kita akan menurun. Makanya saya selalu ingat terus, sehingga umpamanya kalau saya dapat penghasilan walaupun tidak lebih, pasti akan saya menyisihkan dengan persentase umpamanya kalau saya tidak bekerja atau bagaimana saya masih bisa makan. Nah, ini luar biasa ini karga ini. Jadi dia sudah siap menghadapi saat-saat seperti ini, saat-saat adanya pandemi corona yang orang tidak bisa keluar, pekerjaan dibatasi, dan hal-hal yang lainnya. Meskipun saya tahu ini karga ini, kerjanya mungkin hanya honorer, tapi dia sudah mempersiapkan ini, luar biasa karga ini, mempersiapkan sebelum terjadi hal yang tidak karena diinginkan. Sebenarnya memang biaya hidup itu sebenarnya, iya, biaya hidup sebenarnya murah. Saya setuju dengan beberapa, saya juga pernah mengikuti seminar, dia mengatakan bahwasanya kebutuhan untuk satu orang hidup dalam satu hari hanya 10.000. Jika dia 2 orang dalam satu keluarga, berarti dia hanya butuh menambah 5.000 dari yang 10.000 itu. Jadi hanya orang pertama yang butuh uang 10.000, orang kedua dan ketiga keempat hanya tambah 5.000. Jadi umpamanya dalam 1 bulan kita punya uang 300.000, kita sudah bisa hidup. Maksudnya orang pertama, iya. Yang dikatakan orang pertama ini siapa? Maksudnya umpamanya saya pribadi, saya mempunyai penghasilan 300.000, maka saya sudah bisa hidup sampai 1 bulan. Itu sesuai kebutuhan. Berarti 10.000 satu hari. Kalau umpamanya 10.000 satu hari. Umpamanya saya akan menghidupi 2 orang, contoh keluarga atau siapa orang tua, 2 orang lagi lah. Berarti saya hanya membutuhkan 10.000 lagi. Itu adalah sesuai kebutuhan.
Tetapi kalau memang kita akan melihat sesuai keinginan-keinginan yang diinginkan apa, atau melihat orang lain bahwasanya mereka lebih tampil begini, begini, dia lebih bagus, kita tidak akan cukup kalau seperti itu. Oh, ya, ya, ya. Berarti jangan intinya ini jangan pusing dengan apa yang dilihat, apa yang orang Iya, seperti itu. tampilkan. Hidup sesuai kebutuhan saja. Luar biasa. Jadi Kita mendapat sesuatu, iya. ya, orang seperti Karga ini, jika memakai prinsip hidup seperti itu, akan selamat di saat pandemi corona seperti ini. Ini sepertinya karena kayak kulihat ini bahagia-bahagia nih. Kulihat juga sering-sering ikut seminar-seminar sekarang. Kalau ada seminar tidak pernah lupa. Mungkin ada nih 100 apa ini sertifikat seminar online. Justru karena tidak adanya aktivitas ini, makanya kita isi waktu luang saja. Ya, ya. Mengikuti beberapa seminar. Menambah kosakata lah. Sempat Karga ini mau juga bikin seminar ini. Saya bantu. Adakah keinginan ini kita mau buat seminar ini? Kita belum mampu dari segi ilmu. Kalaupun kita membuat suatu seminar, mungkin dipertanyakan, siapa sih dia? Apa kapabilitasnya dia untuk berbicara? Semua orang bisa berbicara, Pak. Bebas tuh untuk memberikan edukasi apa yang mereka. Jadi Jangki selalu melihat siapa dia itu, jangan mendengar karena bukan siapa-siapa. Waduh, bagaimana menurut itu Karga? Saya mengatakan seperti itu karena saya mungkin selalu merendah bahwasanya ilmu yang saya miliki belum seberapa. Jadi saya lebih memilih untuk belajar terus-menerus dibanding saya menjadi materi lah atau seorang pembicara. Kalau begini Karga, belajar tanpa diaplikasikan, apakah bisa kita dapat pengalamannya? Kalau saya begitu mendapatkan ilmu, saya langsung umpamanya kalau memang bisa saya implementasikan di kehidupan saya sendiri, saya akan lakukan langsung, saya akan praktekkan langsung. Dan saya sudah ada tempat, umpamanya, makanya saya selalu tidak pernah memutuskan honorer, tetap mencari pekerjaan untuk mengajar, karena saya pikir itu adalah wadah untuk menyalurkan ilmu yang saya dapatkan. Tetapi untuk menjadi pembicara umum, saya kira belum saatnya. Karga ini cukup mendidik siswa-siswa, fokusnya ke siswa untuk melatih, baik itu untuk melatih diri sendiri, melatih pengetahuan melalui siswa tersebut. Saya kira mungkin seperti itu. Lebih baik kita mengajar dari tingkatan yang paling bawah dulu, karena mereka lebih gampang diarahkan. Tapi ada ku dengar ini Karga, lebih susah diajar itu yang tingkat rendah. Mungkin pengalaman ada beberapa pengalaman guru, teman-teman guru rata-rata mengeluhnya begitu, bilang tingkatan pendidikan yang rendah yang paling rendah itu gampang diajar, tapi nyatanya lebih sulit. Sebenarnya tergantung kepada individu masing-masing, tergantung pengajarnya bagaimana dia mengelola kelas itu sendiri. Ketika kita menampilkan perilaku yang tegas, mungkin anak-anak akan mengerti bahwasanya tujuan guru saya di depan ini berdiri memang hanya betul-betul ingin mencerdaskan saya, mengubah perilaku saya. Dia akan tertib dengan sendirinya kalau seperti itu. Kita perlihatkan sikap disiplin, bertanggung jawab. Berarti kita ini sebagai pendidik harus memberikan contoh yang terlebih dahulu begitu. Saya rasa mungkin semua dari tingkat pendidikan lah, dari SD, SMP, SMA, dan di perkuliahan pun begitu. Kita harus memberikan contoh terlebih dahulu kepada orang yang akan kita didik nantinya. Ya betul, karena masa anak-anak memang sebenarnya kan mereka adalah masa mencontoh. Saya pemanya mengajar di SD sekarang, honor di SD. Mereka adalah perilaku mencontoh. Jadi memang kita harus tampilkan apa-apa kira-kira yang perlu diterapkan kepada anak-anak. Contoh beberapa sikap-sikap positif yang dilakukan, itu yang kita perlihatkan kepada anak-anak agar mereka bisa mencontoh. Bahwasanya memang seperti ini, saya harus mencontoh. Walaupun memang di dalam biasanya keseharian ada saja anak-anak yang membandel. Ya, tetapi kita biarkan saja karena memang masanya seperti itu. Kita harus mengerti mereka. Ya.
luar biasa. Jadi sekarang ini di mana? Di Makassar atau pulang kampung di Selayar? Di Makassar ini. Bukan Makassar ya, Maros. Oh, Maros ya. Sudah masuk Maros ya. Muncul loh ya. Maros. Maros pinggiran sedikit kena Makassar. Pinggir-pinggirnya Makassar. Sebenarnya ada keinginan untuk pulang kampung lah. Ya. Tapi ya mau di apa? Sudah dibatasi juga penyeberangan untuk menuju ke Selayar. Kita tidak bisa mengakses lagi ke sana. Sudah ditutup. Bahwasanya dilarang pulang kampung, baik yang dari Selayar mau ke daerah lain atau dari daerah lain ke Selayar. Ya. PSBB juga di sana Kak, atau tidak? Ya, PSBB tidak, bukan di PSBB, dia cuma mulai dibatasi lah. Tapi kalau di Makassar ini Kak, PSBB tidak begitu efektif kalau saya lihat, karena kan ada kepentingan kemarin yang menyebabkan saya keluar dari rumah tuh. Harus keluar. Saya lihat itu pada saat saya kan keluar pada saat PSBB. Saya lihat sekeliling-keliling, wah masih banyak kendaraan, masih banyak orang yang berkumpul. Jadi mungkin PSBB ya tidak begitu efektif ya, yang diperintahkan oleh pemerintah. Kalau efektif dengan tidak efektifnya mungkin kita lihat saja kepada hasilnya. Karena dengan diadakannya pembatasan seperti ini, sampai hari ini juga, alhamdulillah, peningkatan orang yang positif terkena virus mengalami penurunan. Jadi saya kira itu adalah dampak positifnya. Berarti kita lihat efektifnya ini PSBB melalui data yang positif, data berkurangnya angka positif corona di Makassar. Mulai dari efektifnya. Berarti kalau begitu sama halnya seperti hari-hari biasa, namanya PSBB, tapi nyatanya masih banyak orang yang keluar-keluar di jalan begitu. Masih banyak keluar-keluar di jalan. Tapi kemungkinan juga orang yang jalan-jalan tanpa adanya PSBB, yang keluar-keluar seperti itu, karena mungkin mereka keluar juga karena kepentingan ya, keluar-keluar. Bisa saja angka positif COVID-19 yang di Makassar mungkin juga bisa berkurang. Itulah, kalau umpamanya kita tinjau dari segi itu, ya memang efektif karena sudah tidak terjadi penambahan yang signifikan atau mungkin bahkan tidak bertambah sampai pada hari ini. Tetapi kalau umpamanya ada beberapa juga yang mengeluh bahwasanya jika saja dia ditinggal di rumah, dia akan kelaparan karena penghasilannya di luar sana. Nanti dia keluar rumah baru bisa menghasilkan uang. Ini juga yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, bagaimana caranya agar bisa memberikan bantuan lah atau kesejahteraan terhadap orang-orang yang terkena dampak yang seperti itu. Ya mungkin jadi efektif tidaknya ini PSBB. Ya lanjut, coba lanjut. Karena banyak juga orang yang berbicara, entah dia sindiran atau seperti apalah, dia mengatakan seperti ini orang-orang. Bahwasanya corona dan bantuan dari pemerintah itu sama-sama. Dia ada, tetapi kenyataannya tidak pernah terlihat sampai sekarang. Kami yang tadi pertama dibahas tentang jaringan, pembagian jaringan lebih banyak ke arah Jawa di Makassar. Dan beberapa mungkin seperti itu juga sembako, bantuan yang diberikan sama pemerintah. Seandainya kalau memang kita bersama sadar bahwasanya ini kita adalah korban semua, harusnya tidak usah ada pendataan lagi. Kalau memang ada gugus yang diberikan tugas untuk menangani langsung saja pandemi COVID ini, langsung saja bawa tracknya keliling, siapa yang kurang mampu dan terkena dampak seperti itu langsung bagikan. Tidak usah lagi melalui stasiun pengumpulan biodata seperti ini, KTP, KK, bahkan yang dikumpul duluan. Ya. Nanti sudah dikumpul baru tidak didapat bantuannya. Karena di Indonesia itu terlalu banyak transitnya, Kak.
bermain transit. Jadi itu yang ditakutkan. Maklum itu transit karena harus beberapa penyeberangan pulau, antar pulau. Aduh, ya mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu deh. Dan bisa juga kuliah karena kayaknya nih kuliah ini tinggal beberapa pertemuan lagi sudah masuk semester 3. Nah semester 3 itu enggak kuliah lagi di kelas, tinggal tesis. Jadi mungkin waktu sama teman-teman ini untuk tatap muka ketemu-ketemu mungkin sangat kurang sekali nih. Harusnya di semester 2 ini kita lebih bisa berkumpul sama teman-teman. Tapi nyatanya karena pandemi COVID, jadi beginilah kita masing-masing di rumah komunikasi melalui HP. Alhamdulillah ini saya bisa dikasih kesempatan sama Karga ini via Zoom ini, via daring berdiskusi ini karena biasanya kalau di kelas tuh pergi diskusi. Kalau udah ketemu tidak nih ya alhamdulillah bisa ketemu lagi nih. Kak Arga, orang Selayar. Jadi apa doanya ini Kak Arga untuk pandemi COVID-19 ini? Ya, kita berdoa bersama ya, mudah-mudahan cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Karena kita juga umpamanya kelamaan di rumah sudah bosan juga. Iya. Nanti bertambah. Kita butuh angin segar di luar. Hai. Saya mengerti. Angin yang tidak bercampur dengan corona tuh, jangan sampai sekarang kita keluar cari angin segar. Nah, kita salah hirup, kita dapat corona. Betul. Ya itu mungkin Karga nih. Terima kasih banyak ini Karga. Sudah disempatkan waktunya untuk saling berbagi sharing-sharing lah tentang pengalaman-pengalaman, cerita-cerita yang saya bisa petik dari Karga ini. Segala sesuatu selama kita hidup ini harus dipersiapkan sematang-matangnya karena kita tidak tahu ke depannya apa yang akan terjadi kepada kita. Itu yang saya petik dari Karga. Jadi teman-teman jangan lupa ikuti terus channel ini karena nanti kita masih ada diskusi-diskusi lainnya tentang baik itu edukasi, pengalaman, hal-hal yang mungkin menarik untuk diperbincangkan. Oke, sekali lagi terima kasih Karga. Jangan lupa subscribe. Ya, terima kasih kembali. Jangan lupa subscribe. Saya juga terima kasih kembali nih karena walaupun sudah libur, tidak bertemu di kelas lagi, masih diingat untuk dihubungi. Siap. Untuk sekedar bercerita seperti biasa. Jadi, baik teman-teman, jangan lupa subscribe, like, and comment kalau ini bermanfaat bagi kalian. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Karga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.